Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sri Mulyani Anwar, Widari, Devia Sandira, Fahri Nur Ilmi, dan Elga Pramagani. Baiklah, kami akan membahas tentang teknik penulisan proposal dan skripsi Febi Uin Imam Bonjol Padang. Penyusunan proposal. Yang pertama, syarat pengajuan proposal. Sebelum menulis skripsi, mahasiswa terlebih dahulu harus mengajukan proposal penelitian kepada jurusan atau prodi. Setelah memenuhi syarat-syarat administrasi, akademik, dan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, syarat administratif. Yang kedua, syarat akademik. 2. Isi pokok proposal. Proposal penulisan skripsi atau tugas akhir yang diajukan harus mengandung isi pokok sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Mengandung penjelasan tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya masalah pokok yang menjadi kajian utama dalam skripsi atau tugas akhir. Yang kedua, rumusan dan batasan masalah. Pada bagian ini, masalah pokok yang menjadi kajian utama dirumuskan secara tegas dan jelas yang diformulasikan dalam bentuk-bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan. Penelitian tujuan yang dimaksud dalam sebuah skripsi atau tugas akhir adalah yang hendak diketahui atau ditemukan melalui penelitian yang diajukan. Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, baik terhadap masyarakat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, instalasi tempat penelitian, atau penelitian selanjutnya. Yang keempat, penjelasan judul adalah menjelaskan makna kata yang menjadi kata kunci yang terdapat dalam judul. Penjelasan kata kunci itu dimulai dengan makna etimologis, kemudian dilanjutkan dengan makna terminologis. 5. Penelitian terdahulu. Maksudnya adalah melakukan pelacakan terhadap penelitian yang sudah ada dilakukan orang terhadap masalah tersebut, serta mengidentifikasi penelitian yang dilakukan itu baik dalam bentuk penelitian lapangan maupun dalam penelitian kepustakaan. 6. Metode penelitian. Bagi penelitian lapangan, metode penelitian yang dimaksudkan mencakup yang pertama, sumber data, populasi data sampel. Yang kedua, teknik pengumpulan data atau wawancara, observasi, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik analisis data dibagi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan bagi penelitian perpustakaan, yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan pembahasan. Yang ketujuh, daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan dalam proposal bersifat sementara yang terdiri atas daftar buku atau karya ilmiah lainnya yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi minimal 5 referensi. Yang 8, outline, kerangka karangan, adalah rencana pembabakan pembahasan yang dibagi ke dalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan kebutuhan. Penulisan skripsi. 1. Rincian isi sesuai urutan. Rincian isi sesuai dengan urutannya. Rincian butir-butir yang tercangkup dalam sistematika di atas adalah sebagai berikut. 1. Bagian awal. A. Halaman judul atau cover. B. Halaman pengesahan. C. Halaman persetujuan pembimbing. D. Halaman moto atau halaman persembahan. E. Kata pengantar. F. Daftar isi. G. Daftar tabel. I. Daftar ilustrasi atau gambar atau peta. 2. Bagian isi atau utama. A. Pendahuluan. Isi pendahuluan merupakan penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab penjelasan. Penjelasan itu dirinci seperti berikut. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi tentang argumentasi mengapa suatu permasalahan perlu diteliti. 2. Identifikasi masalah berisi uraian tentang keterkaitan
permasalahan yang sedang diteliti yang dibahas dengan permasalahan lain. 3. Pembatasan masalah berisi uraian tentang ucapan wilayah akan dibahas atau teliti sehingga tidak tumpang atau tindih dengan permasalahan lain di luar wilayah penelitian batasan. 4. Perumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. 5. Tujuan dan manfaat penelitian atau penulisan. Tujuan peneliti yang dirumuskan harus relevan dengan perumusan masalah yang disajikan. 6. Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran penelitian dan di mana penelitian dilakukan. Titik uraian tentang objek ini menjelaskan tentang orang, barang, lokasi, atau tempat. 7. Metode penelitian. Bagian ini menguraikan tentang cara kerja atau prosedur pemecahan masalah yang dijelaskan secara sistematis untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. 8. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk esai atau 1. Isi dari bab-bab uraian itu adalah tentang landasan teori untuk studi empiris yang bersifat eksplanatori atau kerangka konsepsional, untuk studi empiris yang bersifat deskriptif, dan studi teoritis atau normatif. Memuat deskriptif tentang masalah yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam. 2. Data penelitian berupa deskripsi data berkenan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi data penelitian harus ditampilkan secara jelas dan lengkap. 3. Analisis terhadap data penelitian yang telah didapat dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Dalam analisis kita juga menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasikan teori yang ada atau menyusun teori yang baru. Yang keempat yaitu bab penutup, berisi kesimpulan dan saran rekomendasi. Kesimpulan adalah jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan temuan dan penelitian. Pada bagian akhir yang terdiri dari daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan adalah semua sumber kepustakaan mulai dari ensiklopedi, buku, jurnal, majalah, atau tulisan lainnya yang dikutip dalam badan tulisan yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul pengarang, buku, tempat penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan, yang disusun dalam sebuah daftar khusus yang ditempatkan pada akhir tulisan. Cara penulisan dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. 1. Nama pengarang ditulis lengkap sebagaimana tertara dalam halaman sampul buku atau sumber yang digunakan tanpa mencantum gelar kesarjanaan atau kepangkatan. Yang kedua, penulisan nama pengarang dimulai dengan menulis nama akhir dan diberi tanda koma sesudahnya. 3. Jika nama pengarang 2 orang atau lebih, hanya nama pengarang pertama ditulis sesuai dengan butir 2 di atas. Yang keempat, jika 2 buku atau lebih dari seorang pengarang, untuk penulisan buku pertama, nama pengarang ditulis lengkap sesuai dengan ketentuan butir 1 dan 2 di atas. Yang kelima, jika nama pengarang atau lembaga menerbitkan tidak ada, penyusunan daftar pustaka didasarkan pada kata pertama judul. Yang keenam, cara penulisan nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan jika tidak ada nama pengarang, dan judul karangan sama dengan cara penulisan dalam catatan kaki. Yang ketujuh, semua sumber acuan yang disebut dalam catatan kaki harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang kedelapan yaitu disusun berdasarkan urutan alfabetik dengan memakai entry nama pengarang, lembaga, dan nama penerbitan. Daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Yang ke-10, jika data sumber acuan tidak termuat dalam satu baris, maka digunakan baris kedua dan seterusnya
diberi indensi 7-10 indensi atau ketukan. Jika terdapat pengarang yang sama dan pada sumber-sumber yang digunakan, maka untuk nama pengarang yang kedua cukup diganti dengan garis sepanjang 14 ketuk. Yang ke-11, jarak pengetikan dalam satu sumber adalah 1 spasi dan jarak ketikan antara satu sumber dengan sumber lain adalah 2 spasi. B. Lampiran. Lampiran memuat dokumen-dokumen yang isinya tidak dapat dilepaskan dari bahasa karya ilmiah, tetapi tidak mungkin dicantumkan dalam tumbuh karangan. Isi lampiran adalah hal-hal yang merupakan kelengkapan pembahasan, akan tetapi tidak mempunyai kaitan yang terlalu langsung dengan masalah yang dibahas, seperti angket, hasil wawancara, tabel-tabel perhitungan, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan tentang format penulisan. Format penulisan, jenis kertas yang digunakan untuk menulis naskah skripsi adalah HVS 70 gram warna putih dengan ukuran kertas 21,5 x 28 cm atau 8,5 x 11 inci. Margin atau batas pengetikan diatur sebagai berikut. Tepi atas min 4 cm, tepi bawah min 3 cm, tepi kiri min 4 cm, dan tepi kanan min 3 cm. Sistem penomoran. Jenis huruf dan ukuran naskah harus diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran size 12 pada komputer, dan seluruh naskah harus menggunakan huruf yang sama. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis adalah bahasa yang baik dan benar. Disajikan secara formal dengan bahasa yang tepat, tidak berbelit, dan langsung menuju pada persoalan. Tanda-tanda lain yang digunakan oleh penulis haruslah diberi penjelasan atau keterangan maksud artinya. Contohnya yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, pemakaian kata atau istilah asing dan singkatan. Sebutan pribadi dan gelar. Yang keempat, penulisan judul bab, judul subbab, dan judul sub-subbab. Penggunaan tanda baca. Yang keempat, kutipan. Dalam penulisan skripsi atau tugas akhir seringkali diperlukan kutipan sebagai informasi, pendukung argumentasi, atau lebih mempertajam analisis. Fungsi kutipan hanyalah sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian utama dari suatu rangkaian atau pembahasan. Kutipan ada dua macam, yaitu kutipan langsung, yaitu kutipan yang sama persis dengan sumber aslinya, baik isi maupun redaksinya. Kutipan langsung tidak boleh lebih dari 1 halaman. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diungkapkan dengan bahasa dan gaya penulis sendiri, sedangkan isinya adalah kepunyaan orang lain. Yang selanjutnya, catatan kaki. Fungsi catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah teks yang berfungsi untuk menjelaskan sumber kutipan yang terdapat dalam teks. Yang kedua, tempat keterangan tambahan atau komentar. Urutan penulisan catatan kaki sesuai dengan unsurnya adalah buku referensi, jurnal, dan nama penulis.